Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang mufti besar, Syekh Sari As-Sakati, beliau seorang ulama besar yang meninggal pada tahun 967 Masehi, sekitar 1000 tahun yang lalu. Syekh Sari As-Sakati ini suatu ketika dalam sebuah riwayat dikenal pernah menyesal karena mengucapkan kalimat alhamdulillah. Syekh Sari As-Sakati pernah menyesal dengan sebuah kalimat yang terlontar dari mulutnya, yaitu kalimat alhamdulillah. Kalimat yang menurut kita adalah sebuah kalimat yang biasa-biasa saja, atau boleh jadi sebuah kalimat yang senantiasa kita lantunkan, zikirkan setiap hari, bahkan setiap selesai sholat kita, atau di waktu-waktu senggang kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tapi Syekh Sari As-Sakati pernah menyesal mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan dalam riwayatnya, ketika Syekh Sari As-Sakati mengisahkan kisah penyesalannya ini, ternyata beliau sudah menyesal selama 30 tahun atas kalimat-kalimat alhamdulillahnya. Lalu ditanyalah oleh muridnya, wahai Syekh, kenapa engkau menyesal dengan kalimat alhamdulillah? Lalu beliau mengisahkan, suatu ketika Syekh Sari As-Sakati mendengar orang-orang menyampaikan sebuah berita duka bahwasanya di sekitar kompleksnya di kota Baghdad telah terjadi kebakaran besar. Lalu orang yang menyampaikan kabar menyampaikan, wahai Syekh Maulana, terjadi kebakaran yang besar, kecuali rumahmu tidak terkena kebakaran. Satu kompleks perumahan terbakar besar, kecuali rumahmu ya Syekh tidak terkena kebakaran. Maka dengan kisah ini beliau kemudian berkata alhamdulillah. Beliau secara spontan mengucapkan kalimat alhamdulillah karena rumahnya tidak terbakar. Tapi ternyata kalimat alhamdulillah ini, kalimat hamdalahnya inilah yang kemudian beliau sesali sampai 30 tahun. Ada apa hal gerangan kenapa rumahnya tidak terbakar, lalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, kemudian beliau menyesalinya. Ternyata setelah ditanyai Syekh Sari As-Sakati, kenapa engkau menyesal dengan kalimat hamdalah? Apa jawaban beliau? Karena saya bergembira atas penderitaan saudara-saudara saya yang lain. Ketika saya mengucapkan kalimat alhamdulillah, ternyata pada saat itu saya mengedepankan kepentingan saya sendiri. Saya mengedepankan perasaan egois saya, padahal orang-orang saudara-saudara yang ada di sekitar saya lagi mengalami sebuah musibah. Lalu saya bergembira atas apa yang saya alami, bergembira seakan-akan saya bergembira atas penderitaan saudara-saudara saya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita kalimat hamdalah biasa-biasa saja, tapi Syekh Sari As-Sakati kalimat hamdalahnya disesali selama 30 tahun. Bukan karena kalimat hamdalahnya, tapi ketidakpeduliannya terhadap orang-orang yang lain, ketidakpeduliannya terhadap saudara-saudaranya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Syekh Sari As-Sakati mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu lil muslimi yashuddu ba'duhu ba'da. Orang muslim satu dengan muslim yang satu harus saling menguatkan. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya jika mau melihat orang-orang yang beriman,
maka lihatlah bagaimana kasih sayang mereka, lihatlah bagaimana kepedulian mereka, lihatlah bagaimana solidaritas mereka. Lalu Rasulullah menyampaikan, kal jasadil wahid, orang-orang yang beriman itu harus seperti seakan-akan satu tubuh, di mana ketika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga merasakan sakitnya. Jika ujung kaki kita sakit, ujung jari kita sakit, maka boleh jadi sebagai solidaritas dari seluruh tubuh kita, boleh jadi tubuh kita menjadi demam. Kenapa? Karena sakit yang dirasakan oleh ujung kaki kita. Inilah umat Islam, inilah persaudaraan muslim kita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di awal yang kita bacakan di awal khutbah tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Orang yang beriman itu bersaudara, maka hendaklah memperlakukan yang terbaik di antara saudara-saudaranya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika yang lebih 1 bulan terakhir ini ada di belahan dunia yang lain, saudara muslim kita sekarang lagi terjajah, tertindas, terzalimi, terbantai. Bukan hanya terjadi peperangan di sana, bukan hanya peperangan ibu jamaah Jumat sekalian. Yang terjadi di sana adalah pembantaian. Di dalam peperangan orang boleh berperang. Dalam ajaran Islam orang boleh berperang, musuh boleh diperangi, tapi jangan bunuh wanita dan anak-anak. Di sana hari ini, terakhir beberapa hari yang lalu, jumlah korban yang ada sudah 11.000 orang. Hampir 5.000 diantaranya adalah anak-anak. 5.000 diantaranya anak-anak yang belum tahu apa-apa, mati terkena bom, terkena imbas peperangan. Lalu ada di antara saudara-saudara kita yang kemudian berkata, tidak ada hubungannya mereka dengan kita. Mereka jauh di belahan dunia yang lain, kita berada jauh dari mereka. Mereka punya negara tersendiri, kita jauh dari mereka punya negara tersendiri. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam mengajarkan kita semangat persaudaraan kita, rasa persaudaraan kita tidak boleh dibatasi oleh benua, bahkan oleh daratan lautan yang jauh. Rasulullah SAW menyampaikan kita bagaikan satu tubuh. Di sana di ujung yang jauh mereka tersakiti. Harusnya kita juga merasa tersakiti. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kalau kita tidak bisa untuk sampai ke sana mengorbankan jiwa kita, boleh jadi yang kita bisa lakukan adalah harta kita. Kalau boleh jadi harta kita bisa tidak sampai ke sana, maka apa yang kita lakukan? Setidaknya doa kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan kunut nazilah. Ulama berbeda pendapat tentang kunut subuh, tapi ulama tidak pernah berbeda pendapat tentang ada yang dinamakan kunut nazilah. Hadisnya sahih. 1 bulan Rasulullah SAW kunut berdiri. Setiap 5 waktu salatnya beliau berdiri, lalu beliau berkunut nazilah. Hadisnya sahih, tidak ada ulama yang membantahnya. Hanya karena 70 orang sahabat Rasulullah yang meninggal dunia dia bantai. 70 orang. Sekarang yang terjadi bukan hanya 70 orang, tapi berapa? 11.000 orang. Lalu kalau ada orang Islam yang mengatakan mereka urus urusannya mereka sendiri, maka dipertanyakan keimanannya, dipertanyakan bagaimana pemahamannya tentang ayat yang kita bacakan tadi, dipertanyakan keislamannya. Kalau kita tidak bisa mendoakan, maka setidaknya ada perasaan di hati kita, empati di hati kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya kalau Syekh Sari As-Sakati pernah menyesal membaca kalimat hamdalah, maka apa yang dialami oleh Syekh Sari As-Sakati seandainya beliau masih ada hidup di antara kita sekarang ini, beliau hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah, menyesal 30 tahun. Sekarang saudara-saudara kita bukan hanya terzalimi, bukan hanya disiksa, tapi bahkan 11.000 di antaranya harus meregang nyawa menjadi syuhada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita perasaan empati untuk senantiasa merasa simpati terhadap saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan. Mudah-mudahan Allah dengan perasaan simpati kita, Allah catatkan di hati kita bahwa betul mereka adalah orang-orang yang beriman, dan betul kita yang simpati, kita yang empati adalah juga orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah yang telah dipersatukan dengan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir.